Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Topik Khusus Akuntansi ingin menjelaskan tentang materi PSAK 8, yaitu peristiwa setelah laporan keuangan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Ahmad Nurholis, NIM 185200102, dan yang kedua ada Muhammad Panji Wicaksono, NIM 185201111, dan yang terakhir Dimas Rendra Himawan dengan NIM 185201122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang PSAK 8 yang membicarakan tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Definisi peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Tujuan dari PSAK 8 ini adalah untuk menentukan 1. Kapan entitas menyesuaikan laporan keuangan untuk peristiwa setelah periode pelaporan, dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Di sini ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran di sini dibagi menjadi dua, yaitu peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan dan peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Panji. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nurholis. Yang pertama, peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Contoh yang pertama adalah penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Entitas menyesuaikan provisi terkait dengan kasus pengadilan tersebut sesuai dengan PSAK 57. Liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, atau mengakui provisi baru. Contoh kedua adalah penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar. Selanjutnya, peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan. Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan. Contohnya adalah pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. Selanjutnya, kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan. Selanjutnya, kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan. Yang terakhir, contoh terakhir, pengumuman atas dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan. Selanjutnya, kelangsungan usaha. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan dibuat bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah pengungkapan. Pengungkapan di sini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanggal otorisasi untuk terbit. Yang kedua, pemuktahiran, pengungkapan kondisi pada akhir periode. Yang ketiga, peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dimas Rendra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan. Dalam pengungkapan terdapat 3 konsep yang umumnya diusulkan adalah: pertama, pengungkapan yang cukup; yang kedua, wajar; dan lengkap. Dan yang paling umum digunakan dari 3 konsep tersebut adalah pengungkapan yang cukup.
Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Untuk metode pengungkapan yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut menurut Hariri dan Imam pada tahun 2005. A. Bentuk dan susunan laporan keuangan yang formal. B. Terminologi dan penyajian yang terinci. C. Informasi sisipan. D. Catatan kaki. E. Ikhtisar tambahan dan skedul-skedul. F. Komentar dalam laporan auditor. G. Pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Selanjutnya, tanggal otorisasi untuk terbit. Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi adalah tanggal ketika laporan sudah final, yang berarti tidak ada lagi koreksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut. Dalam hal otorisasi ini, laporan akan bersifat berbeda-beda tergantung dari struktur manajemen perusahaan dan persyaratan tertentu serta prosedur yang ada pada masing-masing PT atau perusahaan. Pemutakhiran pengungkapan kondisi pada akhir periode. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Selanjutnya, peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan dalam pengungkapan. Peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan yang berdampak material jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok tersebut, yaitu A. yang sifatnya peristiwa, B. entitas atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat diubah. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.